Bagaimana kalau ada teman yang dulunya baik, namun menjadi berubah setelah tahu kita mengenal sunnah dan mengirim artikel atau postingan sunnah, lalu dia menyatakan, saya tidak bisa mempelajari agama via sosmed, YouTube, dan yang lain-lainnya. Saya lebih suka dikasih tahu langsung bertatapan muka. Saya menyadari ilmu agama Mbah sudah mumpuni untuk menjadi pendakwah. Cuma maaf kita beda dalam penyampaiannya. Untuk itu mohon besok lagi nggak usah ngirimi chat seperti itu karena saya takut salah penafsiran. Dan itu akan berbahaya bagi kami sekeluarga. Biarlah ilmu agama saya cukup segini saja. Bagaimana menanggapi hal tersebut? Karena ana tidak ingin berdebat, mohon nasihatnya. Barakallahu fi. Yang pertama yang mesti kita sadari bahwa ini adalah konsekuensi menyampaikan ilmu agama. Ya. Oleh karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di awal kitab Al-Usul Thalatha menerangkan kepada kita, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah wahai saudaraku yang semoga Allah merahmatimu, ada 4 perkara yang mesti kita lakukan. Yang pertama berilmu, yang kedua mengamalkannya, yang ketiga menyampaikannya, yang keempat kata beliau was-sabru 'alal adzafi. Kita mesti sabar atas segala ujian yang kita dapatkan ketika belajar, mengamalkan atau mendakwahkan ilmu agama. Jangankan teman, terkadang saudara kandung kita sendiri aja kita kirimkan artikel ilmiah, dan artikel itu kita sampaikan kepadanya karena unsur cinta kita kepadanya, bukan sebagai bentuk menjas dia penghuni neraka, ya, tapi sebagai bentuk saling share kebaikan. Kita terkadang dituduh cuma kamu aja yang masuk surga, yang lain semua neraka, dan seterusnya. Ini memang konsekuensi dakwah. Oleh karenanya seorang pendakwah tidak boleh baper, jangan mudah tersinggung. Kita harus siap. Ada di antara nabi kita, para nabi dan para rasul kita yang diusir oleh keluarga besarnya, bukan sekedar kaumnya yang mengusir beliau. Nabi Ibrahim alaihissalam diancam oleh ayah kandung beliau sendiri tatkala beliau mengajak ayahnya untuk mentauhidkan Allah, bukan sekedar kepada salat, bukan sekedar mengajak tinggalkan zina, tinggalkan riba, tetapi beliau mengajak kepada perkara yang paling inti, yaitu meninggalkan berhala-berhala yang disembah selain Allah untuk mentauhidkan Allah. Dan beliau pun mengajaknya dengan bahasa-bahasa yang cukup santun, yang cukup indah, yang Allah terangkan dalam surat Maryam, wadhkur fil kitab Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idh qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'an ya abati inni qad ja'ani minal 'ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya ya abati la ta'budi syaitan inna syaitana kana lirrahmani 'asiyya ya abati inni akhafu an yamassaka 'adzabu minar rahmani fatakuna lisyaitani waliyya. Setelah Nabi Ibrahim mendakwahi ayahnya dengan kata-kata yang begitu lembut dan santun, ayahnya justru menjawab, la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Wahai Ibrahim, kalau kamu masih belum berhenti mendakwahi aku, mengajak orang kepada tauhid, kamu itu saya rajam. Kamu saya rajam dan kamu saya usir. Itu ayah kandung Nabi Ibrahim sendiri. Bahkan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi kita menyebutkan ada seorang nabi diperlihatkan kepada beliau, wa ra'aitun nabiyya wa laysa ma'ahu ahad. Ada seorang nabi berdakwah sekian lama tidak ada satupun orang yang mengikutinya. Anaknya tidak mengikutinya, istrinya tidak, pamannya tidak, sepupunya tidak, apalagi masyarakatnya. Wan nabi wa ma'u rajul wa rajulan. Ada pula seorang nabi yang sudah berdakwah sekian lama yang mengikutinya hanya 1 atau 2 orang. Ingat, keberhasilan berdakwah itu bukanlah dengan banyaknya orang yang mengikuti kita, banyaknya orang mengikuti kita. Keberhasilan dakwah itu adalah tatkala kita mampu mempertahankan keikhlasan dan prinsip-prinsip agama di dalam berdakwah tanpa mencela-mencela karena mengikuti hawa nafsu manusia. Itulah keberhasilan dalam berdakwah. Nah, ini nasihat yang pertama. Yang kedua, akhi, ya, kalau sudah sensitif melalui chat, langsung telepon. Biasa dengan telepon orang itu akan lebih terbuka,
Karena kita nggak tahu ketika kita chat dia, mungkin dia sedang bertengkar sama istrinya, tiba-tiba artikel yang kita share ke dia, artikel yang berkaitan dengan rumah tangga pula. Nanti membuat dia menyangka jangan-jangan si istri kasih laporan, ya, jangan-jangan dia ini memvonis saya yang salah. Orang bakal sensitif. Atau di saat chat kita masuk yang berkaitan dengan riba, qadarullah mungkin dia baru pulang ngambil riba, ya, dan seterusnya. Maka usahakan telepon langsung dan perbanyak ziarah, ya, pertemuan atau hadiah. Nah, kemudian juga memberikan kata-kata yang menerangkan kepada dia bahwa kita men-share faedah atau artikel tersebut bukan sebagai bentuk vonis bahwa dia tidak berilmu, penghuni neraka, tetapi sebagai bentuk cinta kita. Kita terangkan ayat dan hadis yang menerangkan seorang muslim itu mesti saling nasihat, kaum muslimin itu mesti saling nasihat, menasihati sesama mereka, dan bahwa bukti cinta seorang muslim kepada saudaranya yang lainnya adalah semangatnya dia sehat kepada saudaranya. Dengan itu insyaallah taala dia akan terbuka.